Hai cuy teman-teman, dengan saya Boni Bribe ketemu lagi kita. Ini adalah video lama saya yang saya bikin 4 tahun lalu. Konten ini tetap oke untuk bisa dinikmati walaupun secara gambar kurang menarik karena pencahayaannya, terus teknik pengambilan gambarnya, lalu warna dan teknik editingnya juga tidak terlalu bagus, tetapi isinya tetap oke kok. Bisa didengar, bisa dinikmati untuk teman-teman yang butuh cerita-cerita storytelling seperti ini. Cus, gas. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu sehat, dalam keadaan yang baik. Jumpa lagi dengan saya Boni Bribe, dan hari ini saya mau bercerita lagi kepada kalian semua. Jadi saat itu saya ditugaskan untuk meliput ke Bandung untuk bertemu dengan Ariel Noah. Kami berangkat bertiga, saya dengan satu fotografer dan satu driver. Jadi kami bertiga berangkat ke Bandung sekitar 3 jaman begitu. Dan akhirnya kami tiba di Antapani Wetan, di rumahnya Ariel. Dan setelah mendapat akses izin masuk dari satpam di komplek itu, dan akhirnya kami memarkirkan mobil tepat di depan rumah Ariel. Dan hari itu terjadi tanpa kontak atau interaksi yang berarti, semuanya biasa saja. Cuman pada saat agak malam itu kami sempat bertemu dengan salah satu perempuan, barangkali pembantunya ya, dari dalam rumah yang keluar, dan saya sempat mengkonfirmasi, bertanya soal keberadaan Ariel, apakah Ariel di rumah atau tidak, dan jawabannya saat itu Ariel sedang tidak di rumah. Dan itu jawaban yang sebenarnya mengecewakan sekaligus menakutkan ke saya, karena tugas yang diberikan oleh kantor, oleh redaktur kepada saya waktu itu adalah penugasan ini adalah proyeksi cover, dan tugas ini wajib dapat dan pantang pulang sebelum dapat. Ini agak ngeri ya, agak berat ya penugasan ini. Pantang pulang ini sebelum dapat. Syukurnya kami tidak dikasih tenggat waktu yang kapan harus pulang, kapan harus dapat. Jadi pokoknya sedapatnya baru boleh pulang. Jadi kami boleh beberapa hari di sana. Nah, waktu itu kami memang difasilitasi untuk bisa tidur nginap di hotel. Tetapi karena memang di hari pertama itu kami tidak menemukan gelagat-gelagat atau tidak ada riakan yang berarti, akhirnya kami memutuskan untuk kita jangan tinggalkan tempat ini, kita jangan keluar dari daerah perumahan ini, karena bisa saja Ariel pulang atau bisa saja ada orang-orang rumah yang bisa kita konfirmasi. Dan akhirnya kami memutuskan untuk tidur di mobil tepat di depan rumahnya. Malam itu tetap dalam keadaan standby, tetap dalam keadaan siaga, dan akhirnya pada saat pagi ada laki-laki yang membuka pintu garasi dan mengeluarkan mobil. Dan hari itu baru saya tahu kalau Ariel punya adik laki-laki yang mirip-mirip juga mukanya, hampir-hampir sama, ganteng-ganteng begitu. Tapi saya tidak berbicara sama dia. Akhirnya tidak lama muncul seorang laki-laki, bapak, ayah, dan itu saya akhirnya tahu bahwa itu adalah Bapak Nasmul Irfan, bapaknya Ariel. Dan pada saat mobil itu keluar dari pintu garasi, saya mencoba untuk mengetuk-ngetuk dari balik kaca untuk sedikit memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud kami datang. Dan akhirnya beliau menjawab bahwa dia tidak bisa lama-lama di situ karena dia harus berobat, dan akhirnya mereka pergi. Syukurnya sekitar hanya berselang 2-3 jam saja mereka ternyata sudah pulang kembali. Dan pada saat mereka pulang itu, saya akhirnya berinisiatif bagaimana caranya supaya saya bisa ada di dalam rumah. Yang paling memungkinkan terlintas di pikiran saya adalah saya harus membuka pintu. Saya harus membantu membukakan pintu pagarnya. Dan akhirnya saya akhirnya membuka pintu pagar, dan pada saat mobil itu masuk, saya akhirnya menutupnya dari dalam. Artinya saya ada di dalam rumah. Jadi itu sebenarnya teknik saja supaya saya bisa ada di dalam rumah dan bisa mengkonfirmasi dan bisa mengobrol begitu. Karena kalau seandainya saya tidak membantu, ya mungkin saja saya tetap ada di luar dan saya tidak bisa punya pembicaraan yang panjang dengan mereka, dengan keluarga. Dan akhirnya saya berinisiatif menyapa dan akhirnya ikut memapah. Saya memegang tangan beliau, Bapak Nasmul Irfan itu. Saya memegang tangan beliau untuk turun dari mobil, dan akhirnya beliau akhirnya bertanya gitu, kamu siapa gitu kan, ngapain kesini gitu. Nah mungkin waktu itu beliau agak sedikit curiga juga ya, dengan melihat tampang saya yang kayak debt collector kayak gini ya. Jadi agak sedikit curiga juga, ini orang asing siapa yang tiba-tiba ada di dalam rumah kita gitu kan. Akhirnya saya berkenalan, Bapak saya dari tabloid Jenny, saya Boni Bribe, saya mau ngobrol dengan Bapak, saya sebenarnya ditugaskan ke sini untuk ketemu Ariel. Ngapain sih, ada apa sih mau ketemu Ade katanya gitu. Nah si Ariel itu ternyata di rumah dipanggil Ade. Jadi begini Bapak, kita mau pengen konfirmasi aja sih, mau pengen dapat cerita dari orang rumah. Apakah Ariel sudah pernah bawa Sophia Latjuba ke sini?
Jadi ternyata itu soal Shopee ya, soal Shopee alat jubah. Oh Shopee katanya. Sir, pernah sih katanya, pernah sih kesini. Tapi saya lupa berapa kali. Kesini pun juga nggak lama juga, cuman seperti bertamu seperti biasanya aja. Dan ya juga orangnya sibuk sih ya, kata dia kan. Jadi langsung cepat-cepat pulang juga. Gimana orangnya Pak? Orangnya baik kok gitu, pintar dan ramah lah sama orang tua, menyapa, negor apa segala macam tuh bagus. Ngomongnya pun enak gitu sama orang tua. Ya saya sebagai orang tua sih mendukung aja, katanya dia waktu itu. Nah, ini adalah quote. Ini adalah quote yang sudah wajib saya harus ambil. Dan teman-teman tahu bahwa sebelum pembicaraan itu semua terjadi, pada saat saya membuka pintu pagar itu, rekaman saya, alat perekam saya di tangan itu sudah dalam posisi aktif, sudah dalam posisi on. Jadi semua pembicaraan di situ sudah terekam dengan baik. Karena itu adalah momen. Karena orang tua adalah sumber A2, istilahnya begitu, jika ada seseorang yang kita cari, yang ingin kita wawancarai. Pembicaraan kami pun cair dan kita bercerita kemana-mana. Kamu asli mana? Kamu di Jakarta sama siapa segala macamnya. Jadi ya cukup cair lah. Seperti orang tua biasanya punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Setelah itu saya melapor ke kantor bahwa kami sudah dapat ketemu dengan bapaknya Ariel dan ada quote yang cukup baik, cukup bagus. Informasi yang kami dapat itu dinyatakan cukup. Hari itu ternyata Ariel lagi sedang tidak di rumah. Ariel saat itu diketahui lagi sedang ada di Palembang. Karena ada konser dan show-nya Noah. Jadi ya lagi-lagi mengecewakan juga sebenarnya. Ya pertemuan itu berlangsung seperti biasa saja dan akhirnya kami pulang dan benar saya menulis untuk cover tabloid Jenny saat itu dan beritanya juga cukup bagus, cukup banyak juga sambutannya cukup baik. Momen itu berlalu begitu saja tanpa ada yang istimewa lah gitu. Tetapi berselang sekitar 5 atau 6 bulan begitu, tiba-tiba pada saat deadline kami lagi sedang ngumpul semua dengan teman-teman, semua tim itu di kantor. Sudah biasanya seperti itu. Pada saat deadline untuk media cetak itu, semuanya wajib ada di kantor, di lokasi. Kita harus standby untuk mengkonfirmasi, mengcross check dan segala macamnya. Pada saat itu, teman-teman saya yang barengan dengan saya waktu ke Bandung itu, tiba-tiba dia datang dan menyodorkan handphone ke saya. Bon, ada yang mau ngomong. Siapa? Bapaknya Ariel. Oh ya? Bapaknya Ariel ngapain telepon malam-malam begini? Ya ngomong aja katanya. Akhirnya saya ambil handphonenya dan saya sapa, halo bapak gitu kan. Tiba-tiba handphonenya mati, handphonenya putus. Dan tidak berselang lama handphone saya bunyi dan saya angkat. Ternyata itu nomornya Bapak Nasmul Irfan. Saya sudah men-save nomor beliau dan beliau juga sudah menyimpan nomor saya pada saat kami tukaran kontak di rumahnya. Saya angkat dan dari sana suaranya sangat bersemangat, sangat penuh energi gitu, dengan sangat terang, jelas banget suaranya. Hai Bon, apa kabarmu gitu kan? Halo Bapak, kami sehat, kami baik-baik gitu. Gimana kabar teman-teman semua? Bagaimana pekerjaanmu? Beliau bertanya begitu. Semuanya lancar Bapak, tidak ada halangan, semuanya asik kok gitu, enak-enak. Teman-teman bagaimana, sehat-sehat semua kah di sana gitu? Sehat-sehat semua Bapak. Ya main-mainlah ke rumah. Dia ngajak gitu, beliau ngajak gitu. Main-mainlah ke rumah. Oke Bapak siap. Kalau asal ada Ariel mah pasti kita bakal main gitu. Iya, nanti kalau dia ada di rumah, nanti saya kabarin ya. Kamu nanti main-main ke sini. Oke Bapak, terima kasih ya. Saya tunggu kabar Bapak, gitu kan? Saya tunggu kabar Bapak. Oke, terima kasih Bon. Sehat-sehat ya semuanya. Salam ya buat teman-teman. Akhirnya teleponnya ditutup. Dan sebenarnya agak sedikit merasa agak aneh juga seorang tua tengah-tengah malam menelpon saya dan hanya sekedar menanyakan kabar. Tapi ya itu semuanya ya biasa saja juga. Akhirnya saya menepis bahwa itu biasa saja. Dan tidak berselang lama, hanya sekitar 2 hari. Waktu itu malam juga, pada saat kami juga masih lagi ngumpul di kantor, tiba-tiba redaktur saya keluar dari dalam ruangannya dan membuat pengumuman. Teman-teman, bapaknya Ariel meninggal. Saya waktu itu agak sedikit shock, agak hening begitu, diam, dan mulai mereka-reka kejadian kemarin itu. Beliau baru 2 hari lalu telepon saya.
dan waktu itu sangat bersemangat, sangat energik, bahkan ngajak main ke rumah, dan sangat jelas suaranya, kelihatan seperti tidak sakit. Walaupun saya tahu bahwa beliau punya riwayat sakit stroke ringan, dan pagi di saat kami di Bandung itu adalah momen dimana beliau harus berobat ke dokter. Akhirnya saya mengingat bahwa ya beliau waktu itu antara posisi kaki dengan tangannya ada yang sedikit kurang normal lah begitu. Dan dari secara fisik pun memang kelihatan bahwa beliau punya riwayat sakit gitu kan. Saya bilang sama redakturnya, bapaknya itu baru 2 hari lalu nelpon saya loh, ngapain lu ditelepon, katanya gitu kan. Iya, cuman mau nanya-nanya kabar doang, katanya kalau ada waktu ya main-main ke rumah, katanya gitu kan. Oh iya ya, tapi ini benaran udah pasti, udah dikonfirmasi meninggal gitu kan. Akhirnya malam itu ditugaslah orang untuk tim untuk harus balik lagi ke Bandung untuk liputan meninggalnya beliau itu. Saya sangat mengharapkan untuk saya kembali yang diploting, yang ditugaskan ke sana, karena itu tadi pengen bertemu beliau walaupun sudah tidak ada, sudah pamit. Dan juga saya pengen mengkonfirmasikan telepon itu malam itu ke Ariel. Bapak malam itu telepon saya loh, apa benar? Tapi setelah itu agak lama dulu baru saya tahu, setelah berita kepergian beliau itu sudah ramai di mana-mana, baru saya tahu bahwa beliau beberapa malam ternyata sudah dirawat di rumah sakit. Terus yang malam itu menelpon dengan begitu semangat dan gagah itu siapa? Apakah beliau juga kah? Ataukah keadaannya seperti apa saat itu? Karena saya benar-benar yakin bahwa itu benar-benar dia, tidak mungkin orang lain. Tapi kok dalam berselang 2 hari dan dia sudah beberapa hari katanya dirawat di rumah sakit. Terus apakah dia se-fit itu? Apakah beliau sesehat itu untuk menelpon orang-orang? Agak sedikit membingungkan sebenarnya ya. Tapi karena saya bukan orang yang ditugaskan, bukan reporter yang ditugaskan untuk meliput ke Bandung, jadi ya sudah, teman-teman juga akhirnya ada tim yang berangkat, dan waktu itu mereka yang membuat proyeksi cover, dan itu sangat bagus juga saat itu. Dan berselang beberapa hari setelah itu saya ketemu dengan beberapa teman-teman media juga, teman-teman wartawan dari media-media lain. Dan saya bercerita tentang itu. Saya ngomong sama mereka kalau sebelum bapaknya Ariel meninggal itu dia sempat telepon saya loh. Dan kalian tahu, ada beberapa teman-teman yang di situ yang juga menyatakan bahwa ngomong kalau mereka juga ditelepon dengan isi yang sama. Ada apa? Malam itu mereka juga ditelepon ternyata, bukan hanya saya. Ada beberapa teman-teman yang ditelepon, nanya kabar, kalian sehat atau enggak, kapan main ke rumah lagi, nanti kalau ada Ariel saya kabarin, kayak gitu. Kira-kira isinya hampir sama persis dengan saya. Agak sedikit sedih lah pasti ya. Setelah pembicaraan itu, kemudian ternyata beliau mungkin saja, yang akhirnya kami menduga bahwa kayaknya telepon itu beliau mau pamitan. Tapi apakah itu benar beliau? Saya juga sebenarnya yakin bahwa itu Bapak Nazmul Irfan yang menelpon. Tetapi itu tadi dalam kondisi yang sakit, apakah iya dia menelpon gitu loh. Tapi karena saya akhirnya yakin bahwa karena teman-teman juga yang lain juga diteleponnya, maka ya akhirnya benar bahwa ya itu benar-benar beliau, nggak mungkin hanya saya gitu. Sayangnya sampai dengan hari ini kejadian itu saya belum mengkonfirmasi sama Ariel dan keluarganya bahwa apakah benar malam itu Bapak sempat menelpon beberapa orang, dan itu salah satunya saya gitu. Walaupun sudah beberapa kali ada usaha untuk ketemu, mengkonfirmasi bahwa ternyata memang beliau malam itu menyiapkan waktu khusus untuk menelpon orang-orang yang dia kenal, dan mungkin saja khususnya wartawan atau media yang pernah main ke rumahnya. Karena saya juga akhirnya mengingat bahwa ternyata beliau sangat suka dengan wartawan yang datang main ke rumahnya. Karena sebagai orang tua, dia menganggap bahwa beliau berhasil punya anak yang kelak kemudian sampai dengan hari ini menjadi seorang bintang besar. Dan teman-teman juga, kalian juga pasti tahu bahwa sampai dengan hari ini Ariel adalah seorang bintang besar,
vokalis band hebat dan begitu banyak digandrungi oleh fans, jutaan fans, laki-laki maupun perempuan sangat menyukai dia. Dan Ariel itu apapun yang ada di dirinya itu semuanya adalah berita. Semuanya adalah sesuatu yang sangat layak untuk diketahui ataukah ditiru atau dicontoh oleh banyak orang. Dan sebagai orang tua, ayahnya beliau sangat bangga, sama seperti yang dia ceritakan ke saya pada saat itu. Ya teman-teman, itu saja video saya hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Saya Boni Beribe. Kita pasti jumpa lagi. Semangat kakak.